kabar? Ketemu lagi di Matematika kelas 9 semester 1. Pada awal bab ada dua pokok pembahasan. Yang pertama bilangan berpangkat dan yang kedua bilangan akar. Pada video kali ini akan dibahas bilangan berpangkat. Oke, kita masuk dalam pokok bahasan bilangan berpangkat. Yang pertama pengertian perpangkatan. Ini pada bilangan. Apakah itu perpangkatan? Ide dasar perpangkatan adalah perkalian berulang sebuah bilangan dengan bilangan itu sendiri. Misalnya 3 pangkat 2 sama artinya dengan perkalian 3 sebanyak 2 kali. 3 pangkat 3 sama artinya dengan perkalian 3 sebanyak 3 kali. 3 pangkat 4 artinya perkalian 3 sebanyak 4 kali. Nah, dalam perpangkatan misalnya pada bentuk 3 pangkat 4 ada istilah yang pertama bilangan pokok yaitu 3 dan bilangan pangkat atau eksponen yaitu 4. Nah, di manakah kita dapat menemukan contoh bentuk perpangkatan? Di antaranya untuk menyatakan bilangan sederhana dari massa bumi yaitu 5,98 kali 10 pangkat 24 kg. Contoh lain menyatakan volume bak mandi 8100 cm pangkat 3 atau 8100 cm kubik. Ada beberapa macam bentuk perpangkatan menurut jenis bilangannya. Yang pertama, pangkat bilangan bulat positif. Yang kedua, pangkat bilangan bulat negatif dan 0. Yang ketiga, bilangan bulat berpangkat bilangan pecahan. Mari kita amati bersama jenis pangkat bilangan bulat positif. Bilangan berpangkat bulat positif dapat didefinisikan sebagai berikut. A pangkat n sama dengan perkalian A sebanyak n faktor. Contohnya 2 pangkat 3 artinya perkalian 2 sebanyak 3 faktor. Di mana A adalah bilangan pokok dengan A adalah bilangan asli. N bilangan pangkat atau eksponen dengan N adalah bilangan bulat positif. Supaya lebih jelas, coba perhatikan contoh dalam tabel berikut ini. Misalnya, A dan B merupakan bilangan bulat, serta M dan N merupakan bilangan bulat positif. Maka berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, sifat perkalian, di mana A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A dipangkatkan dengan M tambah N, pangkatnya dijumlahkan. Yang kedua, sifat pembagian, A pangkat M dibagi A pangkat N atau A pangkat M per A pangkat N sama dengan A dipangkatkan M dikurangi N, pangkatnya dikurangkan. Yang ketiga, perkalian A dengan B dipangkatkan dengan M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Yang keempat, A pangkat M dipangkatkan dengan N sama dengan A dipangkatkan dengan M kali N atau A dipangkatkan dengan N kali M. Sifat selanjutnya, A per B dipangkatkan dengan M sama dengan A pangkat M per B pangkat M, di mana B tidak boleh sama dengan 0. Berikut penjelasan atau pembuktian dari sifat-sifat pangkat bilangan bulat positif. Yang pertama, sifat perkalian. A pangkat M kali A pangkat N, di mana A-nya ada M faktor dan N faktor, maka apabila ditotalkan menjadi M tambah N faktor, sehingga hasil dari A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A dipangkatkan dengan M tambah N. Sebagai contoh, 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 3, yang pertama 4-nya ada 2 faktor dan yang kedua ada 3 faktor, maka tinggal jumlahkan saja pangkatnya menjadi 4 pangkat 5. Nah, sifat pertama ini memudahkanmu dalam melakukan operasi perkalian pada bilangan berpangkat dengan basis atau bilangan pokok yang sama, namun eksponennya yang berbeda. Nah, kamu hanya perlu menambahkan eksponennya atau bilangan pangkatnya.
Nah, selesai deh. Selanjutnya sifat yang kedua yaitu sifat pembagian. Untuk pembuktiannya, A pangkat M bagi A pangkat N atau dalam bentuk pecahan yaitu A pangkat M per A pangkat N, maka ada pembilang dan penyebut. Sebagai pembilang ada M faktor, sebagai penyebut ada N faktor. Maka caranya seperti menyederhanakan bentuk pecahan. Jumlah dari pembilang dikurangi dari jumlah penyebut atau sebaliknya. Maka A pangkat M dikurangi N. Sebagai contoh, 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4. Jadi banyaknya pembilang yaitu 6 dikurang dengan banyaknya penyebut yaitu 4. Atau sebaliknya, apabila pembilangnya lebih banyak maka dikurangkan. Kalau penyebutnya lebih banyak maka dikurangkan. Maka 5 pangkat 6 dikurangi 4 hasilnya 5 pangkat 2. Nah, kalau sifat yang pertama tadi berkaitan dengan operasi perkalian. Nah, sifat kedua ini berkaitan dengan operasi pembagian. Jadi, kalau kamu harus melakukan pembagian pada bilangan berpangkat dengan basis yang sama, namun eksponennya yang berbeda, kamu langsung dapat mengurangi eksponennya saja atau bilangan perpangkatannya saja. Selanjutnya, sifat perkalian A dan B dipangkatkan dengan M. Penjelasan pembuktiannya, A kali B dipangkatkan dengan M, artinya perkalian A dengan B sebanyak M faktor. Maka jumlah A juga sebanyak M faktor dan B sebanyak M faktor. Sehingga perkalian A dan B dipangkatkan dengan M, hasilnya A pangkat M kali B pangkat M. Sebagai contoh, 3 kali 9 dipangkatkan 4, artinya 3 dikali 9 sebanyak 4 faktor. Maka 3-nya ada 4, 9-nya juga ada 4. Maka 3 kali 9 pangkat 4 adalah 3 pangkat 4 kali 9 pangkat 4. Nah, sifat ketiga ini berkaitan dengan operasi perkalian terhadap kelompok bilangan. Supaya nggak sulit, kamu ternyata bisa loh memecahkan kelompok bilangan yang berbeda di dalam tanda kurung dan menjadikannya masing-masing bilangan sebagai basis dengan eksponen yang sama. Beranjak ke sifat yang keempat yaitu perpangkatan bilangan berpangkat. Pembuktiannya, A pangkat M dipangkatkan dengan N. Artinya perkalian A pangkat M sebanyak N faktor. Nah, dikarenakan banyaknya M faktor sebanyak N faktor, maka jika diuraikan hasilnya adalah M kali N faktor. Sehingga A pangkat N dipangkatkan dengan M, hasilnya A dipangkatkan M kali N. Sebagai contoh, 7 pangkat 3 dipangkatkan 5, artinya 7 pangkat 3 dikalikan sebanyak 5 faktor. Nah, apabila diuraikan ya, masing-masing 7 pangkat 3 sebanyak 5 kali. Kita dapat menggunakan sifat langsung yaitu 7 pangkat 3 dipangkatkan 5, yaitu 7 dipangkatkan dengan 3 kali 5, hasilnya 7 pangkat 15. Wah, sudah bilangan berpangkat masih dipangkatkan lagi. Eits, nggak perlu bingung. Sifat keempat ini bisa mempermudah hidupmu. Kamu tinggal mengalihkan kedua eksponen saja. Beres deh. Terakhir sifat yang kelima yaitu perpangkatan bilangan pecahan. Pembuktiannya, A per B dipangkatkan dengan M, artinya perkalian A per B sebanyak M faktor, di mana pembilangnya yaitu A sebanyak M faktor dan penyebutnya yaitu B sebanyak M faktor. Maka hasilnya adalah A pangkat M per B pangkat M. Sebagai contoh, 3 per 8 dipangkatkan dengan 4, artinya perkalian 3 per 8 sebanyak 4 faktor. Sebagai pembilang yaitu 3 sebanyak 4 faktor dan penyebut yaitu 8 sebanyak 4 faktor. Maka 3 pangkat 4 per 8 pangkat 4.
Perpangkatan terhadap pecahan bukan hal lagi yang sulit. Berdasarkan sifat kelima ini, kamu bisa mempermudah operasi pemangkatan terhadap pecahan dengan memberikan eksponen yang sama pada pembilang dan juga penyebut dalam pecahan yang dipangkatkan tersebut. Mari perhatikan penjelasan pangkat bilangan bulat negatif dan nol. Pangkat atau eksponen juga dapat berupa angka 0 loh. Wah, dikalikan berapa kali tuh? 0 kali. Daripada pusing, yuk kita lihat penjabarannya berikut ini. A pangkat 0 sama dengan A pangkat M dikurangi M, atau A pangkat M per M sama dengan 1. Dengan A bilangan pokok atau basis, dengan A tidak boleh sama dengan 0, M bilangan pangkat atau eksponen, dengan N bilangan bulat positif. Dengan begitu, kita mengetahui bahwa bilangan berapapun bila memiliki pangkat 0 hasilnya adalah 1. Mudah kan? Tadi kita telah berkenalan dengan bilangan berpangkat bulat positif beserta sifat-sifatnya dan juga bilangan berpangkat 0. Dengannya, kita bisa loh mengetahui definisi dari bilangan berpangkat bulat negatif. Ini dia penjelasannya. 1 sama dengan A pangkat 0. Diperoleh dari A pangkat M ditambah negatif M. Atau A pangkat M kali A pangkat negatif M. Sehingga A pangkat M per A pangkat M. Kemudian dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M, atau A pangkat M sama dengan 1 per A pangkat negatif M. Dengan A bilangan bulat dan M bilangan bulat positif. Dengan begini, kamu tidak perlu bingung melakukan pemangkatan meskipun eksponennya berupa bilangan negatif. Selanjutnya, perhatikan penjelasan bilangan bulat berpangkat pecahan. Pangkat pecahan sering dilambangkan dengan tanda akar, yaitu pada gambar, misalnya 2 pangkat setengah atau akar pangkat 2 dari 2 dibaca akar 2. Kemudian 2 pangkat 1 per 3 atau akar pangkat 3 dari 2. Kemudian 2 pangkat 3 per 4 dibaca akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3. Secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. Apabila akar pangkat N dari A merupakan bilangan real, maka A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M, atau akar pangkat N dari A dipangkatkan dengan M. Dengan M dan N adalah bilangan bulat, serta N lebih dari 0. Kemudian akar pangkat N dari A pangkat N sama dengan A pangkat N per N, atau A pangkat 1 sama dengan A. Ada contoh soal. Tentukan nilai dari 8 pangkat 2 per 3. Penyelesaian. 8 pangkat 2 per 3 sama dengan akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. Di mana akar pangkat 3 dari 8 dipangkatkan dengan 2. Nah, karena 8 adalah 2 pangkat 3, maka akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2, sehingga 8 pangkat 2 per 3 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Terima kasih sudah mengikuti sesi pembelajaran daring pembahasan materi bentuk bilangan berpangkat kali ini. Selanjutnya, kalian bisa mengikuti latihan soal yang saya share di akun Instagram saya di @zikron26. Jangan lupa follow.